Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi dua cara mengolah jengkol ya. Jadi buat kalian yang belum bisa, yuk mari kita buat sama-sama. Sekedar tips ya. Untuk yang pertama, kalian pilih jengkol yang benar-benar tua. Biasanya bentuknya bulat dan agak berat. Selanjutnya rendam beberapa jam atau semalaman ya, agar getah dan racun pada jengkol akan berkurang. Aku mau tunjukin sama kalian ya dua cara. Jadi ini cara yang pertama, rebus dulu air sampai mendidih. Saat dingin juga nggak apa-apa ya. Jadi pakai daun jambu biji, soda kue atau baking powder. Ini untuk cara yang pertama aku pakai soda kue. Selanjutnya masukkan daun jambu bijinya ya. Jangan terlalu banyak juga. Saat merebus pastikan jengkol terendam air. Daun jambu bijinya jangan terlalu banyak supaya khas pahit jengkolnya nggak hilang semua. Ini aku tambahkan garam supaya nggak hambar juga jengkolnya. Bisa kalian skip kalau nggak suka ya. Ini bisa kalian kira-kira saja sesuai selera. Jangan terlalu banyak juga biar nggak terlalu keasinan. Ini saya pakai jengkol 2 kilo. Saya pakai garam kira-kira 5 sendok teh. Selanjutnya kalian tutup, biarkan mendidih dan lunak. Setelah mendidih lagi, ini saya tambahkan soda kue kira-kira setengah sendok teh saja. Nah, ini nanti masih mau dibilas air lagi dan rebus kembali ya. Jadi saya pakai prosesnya 2 kali. Jadi dimasaknya yang pertama kira-kira 30-40 menit. Kalian cek aja kematangannya. Selanjutnya kalian tiriskan dan kupas kulitnya ya. Ini kalian bisa cari juga yang kira-kira busuk. Kalian bisa sortir di sini ya. Karena kalau masih ada kulit arinya kita nggak bisa lihat dengan maksimal ya. Itu busuk apa enggak. Jadi kalian buang aja jengkolnya yang busuk. Sebenarnya kalau jengkolnya tua direndam air panas saja sudah ngelupas ya kulitnya. Nah, direbus di sini supaya lebih empuk dan pulen, biar gak terlalu pahit juga, jadi mengurangi pahitnya juga ya. Oke, selanjutnya kalian cuci bersih, terus kalian ganti airnya, jadi jangan khawatir keracunan jengkol ya. Ini karena direbusnya 2 kali. Untuk yang kedua, rebusnya kira-kira 5-10 menit saja. Selanjutnya tambahkan garam lagi sedikit, jadi gak usah terlalu banyak kayak yang pertama. Nah, ini setelah direbus yang kedua, ini saya cuci bersih lagi dengan air mengalir. Selanjutnya bisa kalian simpan untuk stok di kulkas ya. Nah, untuk cara ini gak mengurangi rasa jengkol ya, jadi masih ada rasa pahitnya, karena kalau gak pahit itu bukan jengkol namanya. Jadi kalau kalian gak suka dengan pahitnya, kalian bisa pakai daun jambu bijinya agak banyak. Jadi nanti hasilnya pahitnya gak ada sama sekali ya. Ini selanjutnya aku pipihkan. Ini sudah lembut banget ya. Tuh, bau khas jengkolnya masih ada kok. Jadi gak ngaruh terlalu banyak. Karena kalau gak ada sama sekali nanti jadinya kayak kentang ya. Cuman mengurangi baunya yang terlalu tajam ya. Biasanya kan bau jengkol itu cukup menyengat sekali. Nah, untuk memudahkan bisa juga kalian pipihkan semua dulu baru masukin ke freezer. Nih, saya biasanya buangin bagian tunasnya karena rasanya pahit. Tuh yang kecil di atas pojok itu. Jadi kalau jengkolnya tetap ada rasa pahitnya juga sedikit. Cuman nggak terlalu pahit sekali. Jadi kalau nggak bisa ngolahnya pahit banget ya.
Selanjutnya ini cara kedua, sama caranya dengan yang pertama, hanya beda di bahan tambahannya saja ya. Nah, jadi kalian masukkan dulu jengkolnya, bisa di air mendidih atau pas dingin, gak apa-apa, sama aja. Nih kalian masukin kayak gini. Ini kebetulan jengkolnya sudah banyak yang kebelah gitu ya. Jadi sama dengan cara yang pertama, airnya sampai terendam. Ini aku pakai jengkol kira-kira 1 kilo. Selanjutnya kalian tambahkan bubuk kopi hitam dan daun salam. Ini pakainya kira-kira 1 sendok makan. Jadi sesuaikan dengan jumlah jengkolnya ya, jangan terlalu banyak juga kopinya. Untuk daun salamnya kalian bisa pakai banyak-banyak ya. Ini aku pakai 6 lembar. Selanjutnya kalian tutup dan biarkan menyusut kira-kira 30-40 menit ya, kalian didihkan. Ini ditutup supaya baunya nggak kemana-mana. Tapi ditutup juga baunya semerbak ya, kalau ngerebus jengkol pasti bau ya. Nah, ini penampakannya setelah saya cuci bersih dan tanpa baking soda, ternyata masih keras dan gak pulen. Jadi di perebusan kedua saya tambahin daun jambu biji, saya gak pakai banyak-banyak ya. Ini saya tambahkan daun palembang juga, biasanya dibuat pagar ini pohonnya. Untuk perebusan kedua kalinya sama, saya pakai kira-kira 5-10 menit saja. Nah, untuk yang keduanya saya coba tambahkan sedikit baking powder. Kalau yang pertama tadi pakai baking soda ya. Jadi fungsinya sama untuk melembutkan. Jadi pemakaian baking soda atau baking powder masih aman ya, asal pakainya sewajarnya. Apalagi nih nanti saya cuci dan bilas lagi, jadi jangan khawatir. Ini fungsinya hanya supaya lebih lembut dan pulen. Selanjutnya tambahkan lagi garam ya, supaya nggak hambar ya menurut saya. Jadi kalau kalian nggak suka juga bisa di skip. Kalau pakai kopi hasilnya sedikit gelap jengkolnya, jadi bubuk kopinya meresap gitu. Setahu saya untuk mengurangi bau jengkolnya saja. Cuman resep yang pertama menurut saya sudah berkurang ya baunya daripada yang tidak direbus. Jadi kalau kalian nggak rebus jengkolnya rasanya kayak wortel gitu ya, keras-keras. Nih step selanjutnya sama, saya pipihkan jadi supaya bumbunya lebih masuk. Nah, untuk mendapatkan jengkol yang pulen jadi prosesnya cukup memakan waktu ya. Makanya harga jengkol matang agak mahal. Selain jengkol mentahnya memang sedikit mahal, prosesnya juga memakan waktu dan tenaga ya. Oke, semoga bermanfaat buat yang mau masak jengkol tapi nggak tahu caranya, atau takut jengkolan ya. Jadi kalian bisa ikuti step by stepnya, karena jengkol juga memiliki banyak khasiat ya buat tubuh. Kalian bisa googling juga, tapi syaratnya asal makannya sewajarnya juga ya, semua yang berlebih juga nggak bagus. Untuk resep sambal jengkolnya next video ya saya buatin. Terus dukung channel ini biar berkembang ya. Jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, thanks for watching. See you on next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.